jemaah, Pak. Makanya kunu kal yadaini wala takunu kal ainain. Bersatulah seperti dua tangan, jangan bersatu seperti mata. Kenapa dua tangan dan kenapa dua mata? Coba lihat, Pak, antara tangan dan mata. Kalau tangan kanan digigit nyamuk, siapa yang tolong? Siapa yang garuk? Tangan kiri. Tangan kiri digigit nyamuk, digigit semut, siapa yang garuk? Tangan kanan. Kalau dua-duanya sakit, dua-duanya gatal, siapa yang garuk? Saling menggaruk. Tapi kalau mata kejedot mata kanan, yang kiri lihat-lihat saja. Begitupun sebaliknya. Makanya bersatulah seperti tangan, jangan bersatu seperti mata. Tangan ini, Pak, punya job masing-masing. Ini kalau dipahami filosofi tangan, lancar urusan, Pak. Semua ada job description masing-masing. Ada tugas dan tanggung jawab. Tangan kanan tugasnya apa? Semua yang baik-baik tugasnya tangan kanan. Makan jalan kote dengan tangan apa? Tangan kanan. Makan pisang goreng dengan tangan kanan. Makan berongko dengan tangan apa? Makan onde-onde tangan kanan. Makan bakso dengan tangan kanan. Kalau tangan kiri mau datang, dicegah. Bukan tugasmu. Terus tugas tangan kiri apa? Apa tugasnya tangan kiri? Semua yang kotor-kotor itu tugasnya tangan kiri. Pungut sampah, di WC dia yang bertugas. Tapi pernah tidak tangan kiri protes? Tidak pernah. Tidak pernah tangan kiri, tangan kanan. Sekali-kali saya lah yang makan ini jalan kote. Tidak pernah. Dia tetap menjalankan fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Itulah kerjasama yang baik. Ada orang, Pak, dia juga yang sekretaris, dia bendahara, dia ketua, dia yang pasang baliho, dia apa semua. Makanya di Kuba ini alhamdulillah ada job description masing-masing. Ya, kalau urusan spanduk pasti, urusan loudspeaker Pak Majid, urusan kue contoh ya, itu ada job description masing-masing. Makanya kalau orang paham filosofi tangan, selesai masalah. Tidak ada masalah, Pak, ya. Tapi ingat, ini memang selalu memerintah tangan kiri, tapi ingat, ini mampu berterima kasih. Kalau orang selalu suruh harus mampu berterima kasih. Ini yang kadang jadi masalah. Ada orang suka suruh tapi tidak tahu berterima kasih. Ini tangan kanan tahu berterima kasih. Kalau ada cincin, siapa yang pakai? Kiri dong. Ada jam tangan, siapa yang pakai? Kiri dong. Kalau ada orang pakai jam tangan kanan, orang pelit itu. Maksudnya harus pandai berterima kasih. Jangan diartikan salah paham lagi. Tangan ini, Pak, ada 5 jari-jari. Bapak Ibu punya berapa jari-jari? Ada berapa? Ada 10. Kalau saya 20, Pak, tangan kaki. Kalau 10 saja berarti tidak lengkap itu. Ini, Pak, ada fungsi dan tanggung jawab masing-masing. 1, jempol. Jempol itu ibarat dalam sebuah kampung, dia adalah toko masyarakat, toko agama. Ini toko, Pak. Ada masalah harus merujuk ke toko. Kata jempol ini, di antara 5 bersaudara saya yang paling bagus. Buktinya kalau orang bilang songkoknya bagus, songkoknya bagus. Tidak ada orang bilang songkoknya bagus. Baju kamu bagus, baju baru ya? Enggak. Kata jempol, saya yang paling bagus, saya yang paling oke. RCTI oke. Tidak ada orang bilang RCTI oke. Ini yang paling bagus. Makanya ini diibaratkan toko agama, toko masyarakat. Kalau ada masalah, sudah dia yang bilang, ini kepala suku ini. Yang kedua, telunjuk. Telunjuk itu adalah pemerintah. Karena dia yang perintah. Kamu ke sana. Kamu ke sana, kamu ambilkan sandal saya. Tidak ada orang bilang, ambilkan sandal saya.
Ini pemerintah. Jadi antara tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, ustadz, itu harus bekerja sama dengan pemerintah. Ya, ini kepala kampung, kepala suku, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama. Ya, ini pemerintah. Ketua, kalau di masjid Pak Jasri. Ya, kalau di pemerintahan Pak Ustadz Amri. Ini pemerintah ini. J, telunjuk. Ya. Kalau ini apa? Kalau katanya ini kita berlima coba berdiri semua. Berdiri. Siapa yang paling tinggi? Jadi tengah yang paling tinggi. Ini tugasnya apa? Tugasnya keamanan. Kalau ada yang macam-macam diketuk kepalanya. Ini keamanan, polisi, security Pak Muhammad. Ini tugasnya keamanan dalam satu kampung, dalam satu masjid. Mesti seharusnya ada keamanan. Ya. Selama Pak Muhammad itu jaga Pak di sekeliling masjid, alhamdulillah anak-anak kita tidak lagi berkeliaran di luar. Beda dari waktu awal-awal puasa. Itu pentingnya ini keamanan. Peran pentingnya itu keamanan Pak. Ini harus ada. Yang keempat apa? Jari apa namanya nih? Jari manis. Manis kah? Jari ini kalau pakai cincin seharusnya sebaiknya jari apa? Jari manis. Ini disimbolkan sebagai orang kaya, donatur. Masjid itu tidak bisa terbangun kalau tidak ada donatur. Meskipun ada tokoh agama, ada ustaznya, ada imamnya, tokoh masyarakatnya, ada pemerintah, ada security, tapi tidak ada donatur, tidak ada dana, bagaimana caranya? Makanya penting ini Pak. Makanya itu ada Pak Hashim, Pak Jelbi, ya, dan seluruh jamaah. Ini semua bisa menjadi donatur. Yang terakhir, jari apa namanya ini? Jari kelingking. Kata yang empat ini, kau yang paling kecil? Dia bilang tadi jari kelingking, jangan pandang enteng saya, jangan pandang enteng. Saya ini meskipun kecil, tapi tugas saya lah. Kalau ada yang mau dibersih-bersih bagian hidung, bagian telinga, itu tugas saya. Artinya ini adalah kebersihan. Tapi kata ini, ingatlah di antara kita berlima hanya tugas saya yang ada di Al-Quran. Allah cinta dengan saya. Allah cinta dengan orang yang bersih. Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sesungguhnya Allah cinta dengan orang yang bersih dan suka mensucikan diri, membersihkan masjid. Jadi orang yang membersihkan masjid itu dicintai oleh Allah. Bahkan ulama mengatakan muhurul huri fil jannati kansul masajidi. Maharnya bidadari di surga adalah menyapu di masjid. Satu debu, satu bidadari. Masya Allah, luar biasa. Saya curiga nanti ini Pak Majid ini ganti posisinya Didi. Bidadari itu Pak, andaikan ada perumpamaan ya. Ini perumpamaan, cuma kan tidak bisa diumpamakan. Andaikan bisa diumpamakan kulitnya bidadari itu bagaikan kulit telur rebus. Coba telur rebus dibuka kulitnya bagaimana halusnya. Begitu perumpamaannya, tapi jauh lebih halus daripada itu Pak. Andaikan bidadari itu meludah di laut, maka seluruh air laut itu akan manis. Masya Allah. Maka siapa yang paling banyak bidadarinya di sini? Didin dengan Rafli. Nanti di akhirat itu Didin sama Rafli itu dikelilingi bidadari. Pak Majid boleh minta sebagian. Ibu-ibu tidak usah cemburu. Kalau suaminya dapat bidadari tidak usah cemburu. Bagaimana kalau suami saya dapat bidadari Ustaz? Tidak usah cemburu. Kalau ibu juga masuk surga, insya Allah ibu akan jadi ratunya bidadari. Masya Allah. Kalau masuk surga, makanya buru-buru masuk surga. Mau masuk surga Bu? Mau sekarang?
Jemaah yang dimuliakan Allah, ini hampir 1 jam kita malam ini, Masya Allah. Dan ini masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan tidak mampu lagi kita jawab. InsyaAllah mudah-mudahan di lain waktu dan lain kesempatan. Oh iya, ada juga bertanya, kayaknya orang ini penasaran dengan pembahasan kemarin malam. Panjang ceritanya. Nantilah InsyaAllah lain waktu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya mohon maaf bila mana malam ini agak panjang, karena ya insyaallah ini mungkin malam terakhir atau besok malam terakhir, tapi insyaallah sebentar jam 2 insyaallah kita laksanakan salat tasbih masjid kita ini. Wabillahi taufiq wassalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.